semuanya, perkenalkan nama saya adalah Felicia Jennifer Febiola Simanmata dengan NIM 231401046. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Saat ini kita sering sekali mendengar kata AI atau kecerdasan buatan. Teknologi ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, mulai dari smartphone yang kita gunakan hingga berbagai aplikasi yang membantu kita dalam berbagai tugas. Artificial Intelligence atau AI mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi, menghadirkan efisiensi dan kemudahan yang sebelumnya sulit dibayangkan oleh kita. Lalu, apa sih sebenarnya AI itu? Yuk kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita bahas mengenai latar belakang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial Intelligence atau sering disebut AI atau kecerdasan buatan adalah bidang teknologi yang bertujuan membuat komputer dan mesin dapat berpikir dan berperilaku seperti manusia. AI memungkinkan manusia memproses informasi, mengenali pola, dan membuat keputusan sederhana atau bahkan rumit dengan cara yang seolah-olah mirip cara manusia berpikir. Contoh sederhana dari AI adalah mesin pencarian di internet yang dapat memberikan rekomendasi pencarian yang relevan, atau asisten virtual di smartphone yang mampu menjawab pertanyaan kita. AI dirancang dengan cara mengajarkan komputer melalui data sehingga bisa melakukan berbagai tugas secara otomatis tanpa campur tangan manusia. AI ini memiliki banyak sekali bagian di dalamnya. Terdapat machine learning, deep learning, dan juga generative AI. Kita sering sekali mendengar kata generative AI. Lalu, apa sih generative AI itu? Generative AI adalah bagian dari AI yang fokus pada menghasilkan sesuatu yang baru. Teknologi ini dapat membuat konten-konten baru seperti teks, gambar, audio, atau video berdasarkan data yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi, alih-alih hanya mengenali atau mengklasifikasikan data, generative AI justru menciptakan data atau konten baru yang mirip dengan data yang sudah dipelajari. Contoh model generative AI yang populer saat ini adalah ChatGPT, yang mana sistem ini mampu menghasilkan teks atau gambar hanya dari deskripsi sederhana. Generative AI bekerja dengan cara menganalisis data dalam jumlah besar untuk memahami pola-pola dan struktur tertentu, lalu memanfaatkan informasi itu untuk menciptakan konten yang baru. Teknologi ini berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan mulai menjadi semakin canggih dengan hasil yang sangat mirip seperti buatan manusia. Generative AI dapat digunakan untuk beragam fungsi. Yang pertama, pembuatan konten yang mana generative AI dapat menghasilkan berupa dokumen teks, kode program, rekaman suara, gambar, rekaman video, ataupun yang lainnya. Yang kedua, mengubah konten. Generative AI dapat digunakan untuk mengubah atau mentransformasikan konten seperti peringkasan, penerjemahan, parafrase, optimasi kode program, perbaikan tata bahasa, dan yang lainnya. Yang ketiga, memahami konten. Pengguna dapat memanfaatkan teknologi generative AI untuk memahami sebuah konten, baik yang bersumber dari teks biasa, kode program, rekaman suara, maupun yang lainnya. Keempat, generative AI juga dapat mengkombinasikan beberapa konten untuk menghasilkan konten baru. Yang terakhir, teknologi generative AI dapat digunakan untuk melakukan pencarian konten. Namun, perlu dicatat bahwasanya untuk mendapatkan hasil yang akurat, masukan untuk teknologi generative AI harus diberikan secara spesifik. Konten yang menjadi sumber informasi ini bisa dihasilkan secara otomatis menggunakan teknologi mesin pencari yang saat ini dikenali dengan nama teknologi RAG atau Retrieval Augmented Generation. Karena beragam sekali fungsi dari generative AI, dalam dunia pendidikan, generative AI hadir sebagai sebuah inovasi yang dapat membantu berbagai aspek pembelajaran. Dengan kemampuan-kemampuannya tersebut, generative AI berpotensi digunakan dalam pembuatan bahan ajar seperti modul pelajaran, soal latihan, bahkan penjelasan dalam bentuk teks atau visual yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Generative AI memungkinkan sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik dan gaya belajar siswa. Melalui teknologi ini, konten pendidikan dapat dibuat lebih menarik dan mudah dipahami dengan cara yang lebih fleksibel. Bahkan, generative AI dapat mengatasi tantangan penyediaan materi belajar yang bervariasi sesuai kebutuhan siswa yang berbeda-beda.
Generative AI dalam pendidikan mulai menjadi perhatian karena bisa membawa perubahan besar dalam bagaimana materi disampaikan dan diproduksi. Sebagai sebuah teknologi yang terus berkembang, keberadaannya di dunia pendidikan membuka jalan baru dalam proses belajar mengajar dan penyediaan informasi. Di tengah maraknya penggunaan generative AI dalam dunia pendidikan, kita sebagai bagian dari dunia pendidikan ini harus tahu apa tantangan dan etika penggunaan generative AI di lingkungan pendidikan. Tantangan terbesar dalam penggunaan teknologi kecerdasan artifisial atau AI di saat ini yaitu keterpercayaan. Di tengah ketergantungan masyarakat modern pada teknologi digital, keterpercayaan ini menjadi faktor kunci. Generasi yang dikenal sebagai digital native memiliki tingkat kepercayaan tinggi pada teknologi, terlihat dari adopsi cepat aplikasi berbasis AI seperti ChatGPT. Namun, semakin pesatnya penggunaan AI juga membawa tantangan baru dalam memastikan penggunaannya yang etis dan bertanggung jawab. AI kini tidak hanya berperan dalam tugas-tugas sederhana, tetapi juga dalam pengambilan keputusan penting yang berdampak langsung pada kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum. Keterpercayaan pada AI seringkali diiringi dengan asumsi bahwa teknologi ini netral dan bebas bias. Namun kenyataannya, AI bekerja berdasarkan data yang dapat memuat bias-bias tertentu. Jika data yang digunakan untuk melatih algoritma tidak seimbang atau tidak mewakili seluruh populasi, hasil keputusan AI bisa saja memperkuat stereotip atau diskriminasi yang sudah ada, bukan malah menghilangkannya. AI yang mengambil peran manusia juga mengubah nilai-nilai dalam masyarakat, terutama bagi generasi muda yang akan tumbuh dengan exposure pada keputusan yang diambil oleh algoritma, bukan oleh manusia. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran nilai sosial dan budaya, serta mempengaruhi bagaimana generasi muda memandang dunia di sekitar mereka. Bukan tidak mungkin, teknologi yang awalnya dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan manusia justru menimbulkan tantangan baru terhadap nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memantau dan menilai penggunaan AI dengan cermat, memastikan teknologi ini tidak hanya efektif tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan hak asasi manusia. Hanya dengan begitu, kita bisa memaksimalkan manfaat AI tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial yang telah lama dijunjung tinggi. Ada beberapa prinsip dalam pemanfaatan generative AI. Yang pertama, menjamin keamanan dan keselamatan. Maka dari itu, kita harus mengevaluasi penggunaan generative AI dan mengidentifikasi risiko keamanan cyber. Jangan memanfaatkan generative AI secara membabi buta tanpa memperhatikan tingkat risiko dan tidak melakukan evaluasi maupun perizinan yang baik. Yang kedua, adil dan non-diskriminatif. Kita harus secara kritis mengidentifikasi bias yang dihasilkan oleh generative AI. Jangan menganggap hasil generative AI selalu akurat dan mempercayai keluarannya tanpa sikap kritis. Yang ketiga, berkelanjutan atau sustainable. Gunakanlah alat bantu generative AI seperlunya dengan untuk menghindari ketergantungan terhadap teknologi. Jangan eksploitasi generative AI untuk tujuan yang tidak penting dan tidak menerapkan keahlian prompt engineering yang baik. Yang keempat, melindungi hak dan data pribadi. Kita hanya perlu memasukkan prompt yang tidak mengandung data sensitif. Yang kelima, memastikan beban tanggung jawab dari setiap tahap dalam siklus hidup sistem generative AI tetap pada manusia. Kita harus secara kritis menilai dampak generative AI bagi emosi dan kehidupan manusia, tidak untuk menggantikan manusia. Jangan melakukan pemanfaatan generative AI yang tidak bertanggung jawab dan tidak memperhatikan etika. Yang keenam, transparan dan dapat dijelaskan. Kita harus menggunakan alat bantu generative AI yang jelas transparansinya. Yang ketujuh, tanggung jawab dan akuntabilitas. Kita harus secara jelas menyampaikan informasi terkait alat bantu generative AI yang digunakan dan diproses untuk menghasilkannya. Jangan menyembunyikan informasi terkait penggunaan generative AI pada konten digital yang dihasilkan dalam rangka plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Yang kedelapan, kesadaran dan literasi tentang generative AI. Tingkatkanlah literasi generative AI bagi diri sendiri dan lingkungan. Bentuklah pola pikir yang tepat dalam pemanfaatan generative AI sehingga menganggap penting literasi generative AI. Yang kesembilan, kolaborasi dan pengaturan secara adaptif melibatkan banyak pemangku kepentingan. Lakukan evaluasi dampak pemanfaatan generative AI terhadap setiap pemangku kepentingan secara berkelanjutan atau kesetaraan. Lakukan studi yang komprehensif. European Union AI Act adalah langkah berani yang menunjukkan betapa seriusnya Uni Eropa dalam menangani risiko dari teknologi AI.
Mereka mengklasifikasikan AI dalam 4 kategori berdasarkan tingkat resikonya, yaitu resiko tidak dapat diterima, resiko tinggi, resiko terbatas, dan resiko minimal. Mengapa penting ada kategori ini? Karena tidak semua sistem AI memiliki dampak yang sama bagi pengguna, dan pengaturan yang berbeda membuat keamanan lebih mudah dikelola. Kategori pertama yaitu resiko tidak dapat diterima, meliputi AI yang dianggap sangat berbahaya hingga dilarang keras. Hal ini mencakup AI yang memanipulasi pikiran pengguna secara bawah sadar, memberi peringkat sosial ala social scoring seperti di Tiongkok, hingga pengenalan wajah di tempat umum. Hal ini jelas kebijakan yang masuk akal. Siapa yang ingin hidupnya diawasi atau diatur oleh algoritma? Selanjutnya, risiko tinggi meliputi sistem AI yang berpotensi mempengaruhi kehidupan sehari-hari dalam hal yang sangat penting, misalnya dalam penilaian kredit atau rekrutmen. Dalam kategori ini, ada persyaratan ketat soal transparansi dan pengawasan manusia. Sistem seperti ini wajib diuji secara ketat sebelum digunakan, dengan tujuan agar kita sebagai pengguna tidak menjadi korban kesalahan mesin atau keputusan sepihak AI yang bisa berdampak besar. Ada juga kategori risiko terbatas, di mana AI masih perlu memberikan informasi kepada pengguna bahwa mereka sedang berinteraksi dengan mesin, tapi tanpa persyaratan tambahan. Contohnya adalah chatbot layanan pelanggan atau filter media sosial yang umumnya hanya bertujuan memberikan kenyamanan, bukan mengambil keputusan besar atas nama kita. Transparansi tetap penting, tapi aturannya tidak seketat kategori risiko tinggi. Kategori terakhir adalah risiko minimal yang tidak memerlukan pengawasan khusus. AI dalam kategori ini hanya berdampak pada hal-hal kecil dalam kehidupan kita, seperti aplikasi pengeditan foto atau sistem optimasi email. Penggunaannya dianggap aman dan tidak perlu regulasi berlebihan. Dengan kategori-kategori ini, Uni Eropa ingin memastikan bahwa AI di berbagai level tetap aman, transparan, dan bisa dipercaya. Uni Eropa ingin menjaga hak dan keamanan penggunanya sambil tetap mendorong inovasi. Langkah ini menunjukkan bahwa mereka serius dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan hak asasi manusia. Saya juga akan membahas mengenai resiko khususnya dalam dunia pendidikan. Penggunaan generatif AI dalam dunia pendidikan juga membawa beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah masalah keakuratan informasi. Ketika AI menghasilkan konten, ada kemungkinan informasi yang disajikan tidak sepenuhnya benar atau bahkan mengandung kesalahan. Jika siswa dan mahasiswa atau guru dan dosen mengandalkan informasi ini tanpa melakukan verifikasi, bisa jadi mereka mengajarkan atau mempelajari hal-hal yang salah, yang pada akhirnya dapat mengganggu proses pembelajaran. Risiko lainnya adalah adanya bias dalam konten yang dihasilkan. Generative AI belajar dari data yang ada, seperti saya jelaskan sebelumnya. Dan jika data tersebut mengandung bias, maka hasil yang dikeluarkan juga akan mencerminkan bias tersebut. Hal ini bisa berpotensi memperkuat stereotip atau menyingkirkan perspektif penting dalam pembelajaran sehingga dapat mempengaruhi cara mahasiswa atau siswa memahami topik tertentu. Privasi juga menjadi perhatian yang serius. Dalam proses pembelajaran yang melibatkan AI, data siswa bisa saja terkumpul dan disimpan. Jika data ini tidak dikelola dengan baik, bisa beresiko jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan. Hal ini bisa menyebabkan masalah privasi dan keamanan bagi siswa dan mahasiswa. Selanjutnya ada pula kekhawatiran tentang ketergantungan terhadap teknologi. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh AI, ada resiko bahwa siswa dan mahasiswa dan guru dan dosen akan terlalu mengandalkan teknologi dalam proses belajar mengajar sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Siswa dan mahasiswa mungkin menjadi kurang terbiasa dengan proses belajar yang melibatkan eksplorasi dan usaha pribadi karena mereka bisa mendapatkan jawaban dengan cepat dari AI. Selain itu, masalah hak cipta menjadi isu yang semakin penting. Konten yang dihasilkan oleh AI seringkali didasarkan pada data dan materi yang ada, yang mungkin dilindungi oleh hak cipta. Ketika institusi pendidikan menggunakan AI untuk menghasilkan materi ajar atau tugas, mereka harus berhati-hati agar tidak melanggar hak cipta. Jika konten yang dihasilkan AI menjiplak atau mengambil ide dari karya yang sudah ada tanpa izin, hal ini bisa menimbulkan masalah hukum dan etika yang serius dalam dunia pendidikan. Meskipun terdapat banyak risiko, generative AI memiliki potensi yang besar dalam dunia pendidikan. Teknologi ini dapat meningkatkan pengalaman belajar dan mengajar dengan berbagai cara. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuannya untuk mempersonalisasi pembelajaran. Dengan menggunakan analisis data, generative AI dapat menyesuaikan materi pelajaran sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Hal ini memungkinkan setiap siswa belajar dengan cara dan kecepatan yang sesuai untuk mereka.
Generative AI juga dapat menghasilkan konten pendidikan yang beragam, seperti artikel, video, dan kuis. Hal ini memberikan guru akses ke sumber daya tambahan yang menarik dan relevan untuk mendukung pengajaran mereka. Misalnya, guru dapat menggunakan generative AI untuk membuat kuis interaktif tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya, yang membantu menjaga siswa tetap terlibat dalam proses belajar. Selain itu, generative AI dapat menciptakan simulasi dan senario pembelajaran yang realistis, yang sangat berguna dalam pelatihan keterampilan praktis. Siswa dapat berlatih dan mengasah keterampilan mereka dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Hal ini membantu mereka belajar dari kesalahan tanpa risiko nyata. Dengan menggunakan generative AI, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik, seperti permainan edukatif yang meningkatkan keterlibatan siswa. Generative AI juga dapat berfungsi sebagai asisten pembelajaran yang selalu tersedia, memungkinkan siswa mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban instan, baik dalam bentuk teks ataupun suara. Dalam hal efisiensi pengajaran, generative AI dapat membantu guru menghemat waktu dalam persiapan dan penilaian. Misalnya, generative AI dapat digunakan untuk membuat rubrik penilaian otomatis atau memberikan umpan balik cepat kepada siswa tentang tugas mereka. Hal ini memungkinkan guru untuk lebih fokus pada interaksi dengan siswa dan pengembangan strategi pengajaran yang lebih efektif. Secara keseluruhan, generative AI berpotensi menjadi alat yang sangat membantu dalam pendidikan, memberikan manfaat bagi siswa dan guru, namun penggunaannya harus dilakukan dengan bijak dan etis untuk memastikan bahwa teknologi ini mendukung proses pendidikan dan tidak mengalihkan perhatian dari tujuan utama pembelajaran. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penggunaan generative AI secara etis dan bertanggung jawab. Dalam konteks pembelajaran, penting bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan yang jelas tentang bagaimana generative AI akan dimanfaatkan. Kebijakan ini tidak hanya harus mengacu pada nilai-nilai akademik yang dipegang oleh perguruan tinggi, tetapi juga harus berlandaskan pada 5 asas keterpercayaan dan 10 prinsip pemanfaatan AI yang telah ditetapkan. Kebijakan pemanfaatan generative AI ini seharusnya menjadi bagian integral dari kebijakan akademik yang ada. Dengan begitu, dosen dan mahasiswa dapat lebih memahami dan mematuhi implikasi dari penggunaan generative AI dalam proses belajar mengajar. Dosen perlu memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika menggunakan generative AI di kelas. Sementara itu, mahasiswa diharapkan aktif berkomunikasi dengan dosen mereka untuk memahami kebijakan tersebut dengan lebih baik. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa etika penggunaan generative AI dan regulasinya masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dianggap sebagai dokumen hidup yang bisa diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang cepat. Hal ini termasuk kemungkinan untuk mengadopsi hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika di perguruan tinggi itu sendiri. Ada 4 aspek utama yang harus diperhatikan dalam etika penggunaan generative AI untuk pembelajaran. Pertama adalah integritas akademik yang mencerminkan nilai-nilai inti sebuah perguruan tinggi. Selanjutnya, keamanan perlindungan data menjadi perhatian utama karena generative AI berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap informasi pribadi. Yang ketiga, perlu ada kesetaraan dan akuntabilitas agar tidak ada kesenjangan yang muncul dalam penggunaan generative AI. Dan terakhir, kita tidak boleh melupakan dampak lingkungan dari pemanfaatan generative AI mengingat sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan teknologi ini. Secara keseluruhan, kebijakan yang baik mengenai generative AI di perguruan tinggi tidak hanya akan melindungi hak-hak individu, tetapi juga akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa memanfaatkan potensi generative AI tanpa mengorbankan nilai-nilai akademik dan etika yang kita junjung tinggi. Penggunaan generative AI di dunia pendidikan tinggi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pembelajaran dan penelitian. Namun bersama dengan manfaatnya, muncul risiko penyalahgunaan yang dapat mengancam integritas akademik. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa generative AI digunakan secara etis dan bertanggung jawab. 1. Kebijakan yang ketat melarang penggunaan generative AI sama sekali justru dapat memperburuk ketimbangan akses teknologi dan dapat menyebabkan rendahnya pemahaman tentang literasi generative AI. Sebagai solusinya, institusi harus menyusun kebijakan yang jelas dan terintegrasi, termasuk di dalam kurikulum. Materi tentang literasi generative AI sebaiknya dimasukkan ke dalam mata kuliah khusus agar baik dosen maupun mahasiswa memahami potensi dan tantangan yang ada.
Misalnya, dosen dapat mengizinkan penggunaan generatif AI untuk tugas tertentu, seperti brainstorming atau pengecekan tata bahasa, dengan pengakuan yang tepat. Di sisi lain, mereka juga dapat melarang penggunaannya dalam tugas-tugas yang bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Hal ini penting untuk menjaga integritas akademik dan meminimalisir potensi bias yang mungkin muncul dari penggunaan generatif AI. Institusi pendidikan perlu menetapkan peraturan yang jelas mengenai penggunaan generatif AI. Kebijakan ini harus mencakup definisi penggunaan yang diperbolehkan dan tidak, serta sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai tindakan disiplin, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai akademik. Misalnya, jika seseorang mahasiswa menyontek menggunakan generatif AI, sanksi dapat berupa peringatan atau pembatalan ujian. Transparansi mengenai sanksi juga sangat penting. Institusi harus secara aktif mengedukasi mahasiswa, dosen, dan staf tentang kebijakan dan konsekuensi dari pelanggaran. Misalnya, seminar atau diskusi terbuka tentang etika penggunaan generatif AI dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang batasan serta tanggung jawab yang harus dipegang. Dan kedua, teknologi pengembangan alat deteksi untuk mengenali penggunaan generatif AI juga sangat krusial. Alat ini dapat membantu mengidentifikasi karya yang dihasilkan oleh generatif AI dan mencegah penyalahgunaan. Namun, institusi harus tetap memantau dan mengevaluasi penggunaan generatif AI secara rutin untuk memastikan bahwa semua penggunaan tetap sesuai dengan pedoman yang ada. Meskipun teknologi deteksi seperti Zero GPT dan Quillbot AI Detector masih dalam pengembangan, penerapannya dapat membantu dalam mengurangi potensi penyalahgunaan. Yang ketiga, penilaian alternatif untuk memastikan pemahaman mahasiswa terhadap materi. Metode penilaian alternatif seperti penilaian lisan atau presentasi harus dipertimbangkan. Dengan cara ini, dosen dapat langsung menilai pemahaman mahasiswa tanpa bantuan generatif AI. Penilaian yang fokus pada proses berpikir kritis dan analitis juga penting, karena ini membantu mahasiswa untuk tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana mereka sampai pada jawaban tersebut. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, institusi pendidikan dapat memanfaatkan potensi generatif AI secara maksimal sambil tetap menjaga integritas akademik. Pada akhirnya, dengan pendekatan yang tepat, generatif AI bisa menjadi alat yang berharga dalam pendidikan, bukan ancaman. Sekian dari video saya yang membahas mengenai kecerdasan buatan khususnya generatif AI dalam dunia pendidikan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk mengerti apa saja manfaat, potensi, kerugian, dan prinsip-prinsip menggunakan AI dalam dunia pendidikan. Terima kasih telah menonton video ini.